Shalom sahabat IKN dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas sebuah isu yang sering muncul di tengah kehidupan bergereja, yaitu ada orang atau gereja yang beranggapan bahwa hanya gerejanya sendiri yang paling benar, paling sempurna, paling hebat, sedangkan gereja-gereja lain dianggapnya sesat dan bidat. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan bergereja saat ini adalah munculnya sikap eksklusif, yaitu menganggap bahwa gereja atau denominasi sendiri adalah satu-satunya gereja yang paling benar, paling alkitabiah, bahkan satu-satunya yang akan diselamatkan. Pandangan seperti ini tidak sejalan dengan gambaran Alkitab tentang gereja sebagai satu tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota dan yang saling melengkapi. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 12 bahwa setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya dipersatukan oleh satu roh dan satu Tuhan. Kesatuan gereja tidak dibangun di atas keseragaman liturgi, bentuk ibadah, atau nama denominasi gereja, melainkan dibangun di atas iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep Sacred Pathways yang dikemukakan oleh Gary Thomas membantu kita memahami bahwa Allah menciptakan manusia dengan kepribadian, karunia, dan kecenderungan spiritual yang beragam. Karena itu tidak mengherankan apabila gereja mengembangkan berbagai bentuk liturgi, pola ibadah, dan penekanan pelayanan untuk menolong berbagai orang bertumbuh dalam iman. Ada gereja yang menekankan liturgi yang teratur, ada yang berpusat pada pengajaran firman Tuhan, ada yang menonjolkan penyembahan yang ekspresif, ada yang kuat di dalam pelayanan doa, pemuritan, pelayanan misi, maupun pelayanan sosial. Selama semuanya berpusat pada Kristus dan tunduk kepada otoritas Alkitab, serta memberitakan Injil yang benar, keberagaman tersebut dapat menjadi kekayaan Kristus yang saling melengkapi satu sama lain. Kita perlu juga berhati-hati terhadap klaim bahwa hanya satu model liturgi dan tradisi gereja yang benar-benar alkitabiah. Alkitab sering memperlihatkan adanya keberagaman ekspresi penyembahan. Mazmur dipenuhi puji-pujian dengan sorak-sorai dan beragam alat musik. Di sisi lain terdapat pula doa-doa yang hening dan penuh perenungan. Gereja mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan doa bersama. Tetapi akhirnya bentuk pelaksanaannya berkembang sesuai dengan konteks dan kebutuhan jemaat di berbagai tempat. Yang dijaga oleh Alkitab bukanlah keseragaman bentuk, melainkan kesetiaan kepada Kristus, pemberitaan firman, kehidupan yang kudus, dan kasih kepada sesama. Demikian pula keselamatan tidak ditentukan oleh keanggotaan dalam suatu denominasi gereja tertentu. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang menjadi dasar keselamatan adalah karya penebusan Kristus dan respon iman orang percaya kepada Kristus. Hal ini tidak berarti bahwa menghargai keberagaman lalu mengorbankan kebenaran. Gereja tetap harus menguji setiap ajaran berdasarkan kitab suci. Sebagai bagian dari gereja Tuhan yang memegang pokok-pokok iman Kristen, kita dipanggil untuk membangun sikap rendah hati, saling menghormati, dan bekerja sama dalam memberitakan Injil. Karena itu marilah kita meninggalkan sikap menganggap diri paling benar, paling baik, paling alkitabiah, paling sempurna, atau paling rohani, hanya karena tradisi gereja kita berbeda dengan tradisi gereja orang lain. Pada akhirnya yang akan dinilai oleh Tuhan bukanlah nama denominasi yang kita ikuti, melainkan apakah kita hidup dalam Kristus
setia kepada firman-Nya, mengasihi Allah dan mengasihi orang lain, serta menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah keberagaman gereja, marilah kita memelihara kesatuan iman, sebab kita memiliki satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua, yang bekerja di dalam semua orang percaya. Di tengah keberagaman aliran, denominasi, liturgi, tata cara ibadah, gereja perlu kembali kepada prinsip dasar yang diajarkan Alkitab. Kesatuan gereja tidak dibangun di atas kesamaan bentuk ibadah, tradisi, liturgi, gaya pujian penyembahan, organisasi gereja, atau nama denominasi. Dasar utama yang mempersatukan seluruh orang percaya adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri berdoa agar semua orang percaya menjadi satu. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-23, Yesus meminta kepada Bapa supaya para pengikutnya hidup dalam kesatuan. Kesatuan yang dimaksud bukanlah keseragaman organisasi atau liturgi, melainkan kesatuan di dalam Kristus yang diwujudkan melalui kasih, kebenaran, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Allah menciptakan manusia dengan kepribadian, karunia, dan kecenderungan spiritual yang berbeda-beda. Karena itu gereja di berbagai tradisi mengembangkan bentuk liturgi, pola ibadah, dan penekanan pelayanan yang beragam untuk menolong umat Tuhan bertumbuh dalam iman. Ada gereja yang lebih menekankan liturgi yang teratur. Ada yang berpusat pada pengajaran firman. Ada yang menonjolkan penyembahan yang ekspresif. Ada yang kuat di dalam doa dan kontemplasi. Serta ada yang dikenal melalui pelayanan sosial dan misi. Keberagaman ini dapat menjadi kekayaan gereja selama semuanya tetap mengarahkan umat kepada Kristus. Perbedaan bentuk ibadah dan denominasi gereja merupakan cara gereja melayani dan mengakomodir kebutuhan rohani umat yang beragam. Sebagai orang percaya, kita perlu meninggalkan sikap eksklusif yang menganggap bahwa hanya gereja atau denominasi tertentu yang paling baik, paling benar, paling alkitabiah, atau satu-satunya yang akan diselamatkan. Dasar utama yang menyatukan keberagaman gereja adalah iman kepada Yesus Kristus, kesetiaan kepada firman Tuhan, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Liturgi, tata ibadah, tradisi, dan bentuk organisasi gereja merupakan sarana yang dapat berbeda-beda sesuai konteks, budaya, dan kebutuhan pastoral. Namun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memuliakan Allah, membangun tubuh Kristus, dan membawa manusia kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita warnai dunia dengan pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.